Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya guru tentang masalah Salafi dan Wahabi. Banyak beredar kan sekarang dakwah-dakwah, ada yang Salafi katanya, ada yang Wahabi, terus ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Sunni. Sebenarnya itu sebuah golongan yang benar atau salah itu yang mana guru? Apakah Wahabi lebih benar ataukah Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih benar guru? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mengarah kepada pendapat Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Di samping Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ada lagi aliran yang disebut dengan Maturidiyah ya, satu kesatuan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena hanya satu persoalan aja yang berbeda antara Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Maturidi. Maturidi ini di bawah. Dalam riwayat lain masih murid daripada Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Dalam pendapat lain berbeda daerah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hidup kira-kira sekitar 300 tahun setelah Nabi SAW. Jadi sudah zaman tabi'in ya. Diperkirakan zaman tabi'in atau di bawah daripada tabi'in. Zaman gemerlap keilmuan di dunia Islam perkembangannya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu timbul karena ada beberapa golongan ketika itu. Ada kelompok yang disebut dengan Qadiriyah, kelompok Jabariyah, Mu'tazilah, bahkan Qadariyah kemudian karena perkembangan zaman menjadi Mu'tazilah ya. Disebut orang juga Qadariyah, Mu'tazilah karena ada mirip kesamaan. Ada kelompok Murji'ah, ada Khawarij. Kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah. Jadi Syiah, Khawarij itu ekstrim ya, sebuah paham akidah dalam Islam, memahami Islam. Jadi dia memahami Islam itu secara keras, Khawarij itu. Jadi orang kalau tidak cocok dengan dia bisa halal bagi dia untuk membunuhnya. Ini luar biasa. Gara-gara persoalan politik panjang lebar ya masalah itu, saya tidak membahas masalah itu. Murji'ah ini terlalu lembek sekali memahami agama Islam. Menurut mereka iman itu di hati aja. Ya kalau yang syariat yang sedemikian besar itu Murji'ah, ya itu urusan hati aja sebenarnya, urusan di keimanan ya, hati, iman itu di hati aja sudah cukup, tidak perlu diucapkan, tidak perlu, cukup di hati aja ya sudah selesai gitu. Itu Murji'ah. Kemudian ada lagi kelompok Qadiriyah. Qadiriyah ini tidak percaya Tuhan punya sifat, kemudian sama dengan Syiah ya. Kemudian dia memahami perbuatan manusia ini dengan Tuhan tidak ada hubungannya. Jadi manusia ini bebas melakukan perbuatan. Nah justru ada lagi kelompok lain Jabariyah. Jabariyah justru sebaliknya, semua perbuatan manusia ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Jadi manusia ini seperti kapas saja diterbangkan. Nah ada lagi kelompok waktu itu, kelompok Salafi. Gerakan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah belakangannya ya, belakangan setelah Al-Asy'ari. Maka kemudian ada Mu'tazilah, itu mirip dengan Qadariyah ya. Dia mengajarkan tentang di akhirat nanti ada orang masuk surga, ada masuk neraka, ada juga di Ashabul A'raf atau yaitu yang disebut dengan manjilatun baina manjilatain, berada di dua tempat, di salah satu di antara dua tempat, atau di antara dua tempat itu. Manjilatun sebuah tempat ya kan, baina manjilatain di antara dua tempat. Jadi tidak masuk surga, tidak masuk neraka karena dosanya tidak ada tapi amalnya tidak ada. Jadi orangnya harus berada di sana katanya. Mereka juga sama dengan Qadariyah bahwa perbuatan manusia ini Tuhan sudah lepas setelah Tuhan menciptakan dunia ini. Allah tidak tahu lagi urusan dunia, urusan manusia aja lagi. Nah perkembangan seperti itu, itulah timbul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurun waktu sudah lebih, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hidupnya sudah 1200-an, 1200-1100 tahun lamanya sudah hidupnya. Artinya berkembang di dunia Islam menjadi sebuah paham yang mayoriti ya, yang disebut juga dengan Sunni, belakangan sekarang disebut dengan Aswaja ya, supaya mudah meringkasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada itu kelompok Sunni ya. Nah paham ketauhidan Al-Asy'ari ini dikembangkan beliau menjadi di dalam kitab Al-Lumma, menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi Al-Lumma itu ada sifat Allah itu sifat 13, dikembangkan lagi menjadi sifat 20.
Beliau juga menulis kitab Risalah Maqalatul Islamiyin tentang keadaan-keadaan kaum muslimin ya. Nah, paham beliau ini bagus, mengandung, memahami berdasarkan natijah keilmuan beliau, memahami Quran dan Sunnah dan para salaf, para sahabat-sahabat Nabi, sehingga menciptakan yang disebut dengan paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kenapa disebut dengan jamaah? Karena diikuti oleh mayoritas ulama juga, termasuk juga imam 4 itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dari dasar itulah mereka menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang bermadzhab fikih, fikih madzhab Syafi'i, pasti dia Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Nah, lalu di Indonesia ini sekarang apa tadi? Ribut. Ada istilah Wahabi ya. Wahabi ini siapa? Wahabi ini kan hidup di kira-kira 1800. Jadi abad 18 Masehi, yang diprakarsai oleh Ibnu Su'ud. Ada seorang ulama bernama Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Waktu itu menjadi mufti kerajaannya. Nah, itu yang memberikan fatwa tentang kitabut tauhid, masalah-masalah ketauhidan. Cara berpikir, corak berpikirnya ada dua hal, ada bidang akidah, ada bidang fikih ya. Tapi coraknya sama, tekstual. Paham tekstual? Tekstual itu memahami agama itu secara teks saja. Jadi makna di dalamnya tidak mereka tinggalkan. Nah, di bidang akidah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab menyebut beberapa hadis-hadis yang disebut hadis-hadis yang sifatnya misalnya protes terhadap orang ziarah ke kubur, makam-makam keramat, itu diprotesnya itu. Asalnya itu dulu. Dianggapnya orang yang ke keramat itu menyembah kuburan. Nah, itu salah katanya. Ya, sebenarnya orang Islam itu tidak ada yang menyembah kuburan ya, cuma kesangkaan kita aja menyembah kuburan mungkin. Nah, itu contoh tentang sifat-sifat Allah. Pemahaman tentang abad 18 ini, mereka mengambil sebenarnya gurunya Muhammad Abdul Wahab ini, mereka mengambil pemikiran Ibnu Taimiyah yang diperkirakan hidup sekitar abad 12-an Masehi ya. Ibnu Taimiyah. Jadi mereka tidak bertemu juga dengan Ibnu Taimiyah, tapi pemahaman pemikiran Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim, ini diambil, dicaplok oleh Muhammad Abdul Wahab sehingga merupakan sebuah paham. Karena Ibnu Taimiyah itu bermadzhab fikihnya Ahmad bin Hambal, mereka juga bermadzhab Ahmad bin Hambal atau Hambali yang di Mekah sekarang ini. Kemudian, nah, dalam misal akidah mereka mengambil pemahaman-pemahaman Ibnu Taimiyah. Nah, kebetulan Ibnu Taimiyah ini banyak pemahaman pemikirannya, banyak menulis buku ya. Luar biasa Ibnu Taimiyah menulis buku. Tapi di dalam bukunya itu juga banyak kerancuan-kerancuan ya. Kerancuan perbedaan pandangan dia sendiri terhadap masalah itu. Pentahrifan, tahjir mungkin lah. Jadi ada beberapa persoalan di dalamnya. Nah, sehingga cara berpikir Ibnu Taimiyah itu sekarang kita rasakan dengan tadi timbul apa tadi tuh? Sekarang marak ini perbedaan-perbedaan. Karena dia kayaknya mencari kesalahan. Memang itu susahnya. Jadi dia cari kesalahan, cari kelemahan orang. Menurut dia kelemah, salah. Padahal karena mereka tidak bisa memahami Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka ada jurang pemisah. Selama ini tidak memahami itu. Sehingga ketika mereka menonton pendapat, yang dilihat di kenyataan dilihatnya di lapangan berbeda. Sehingga timbullah kritik mereka terhadap masalah akidah dan masalah fikih. Masalah akidah, soal-soal tabaruk, soal-soal tawasul, soal-soal jimat, soal-soal apa itu, orang dianggapnya menyembah kuburan, ke keramat, macam-macam. Masalah-masalah akidah, soal-soal hari sial, macam-macam. Menurut mereka tidak ada dasar Quran atau hadisnya, menurut mereka gitu kan. Kemudian dan kebetulan sekarang teknologi media sosial sedemikian rupa gencar, jadi kadang-kadang mereka ngomong di dalam kamar tapi sudah tersebar luas ya. Yang kedua masalah fikih juga, kritik mereka banyak. Misalnya tidak boleh pakai tasbih, alat tasbih itu kan, tasbih tidak ada di masa Rasulullah, tidak ada hadis Nabi. Dasarnya mereka itu aja pulang-pulang pergi aja sana kemari. Jadi tidak memiliki sebuah metode berpikir, tidak ada dia. Kalau Imam Syafi'i dalam bidang fikih itu kan ada. Misalnya kita pahami tentang Ar-Risalah, misalnya kita beliau bagaimana cara memahami Al-Quran untuk menelurkan, menghasilkan hukum, menghasilkan fikih, bagaimana memahami hadis untuk menghasilkan hukum, bagaimana hubungan antara Quran dan hadis.
yang dikatakan beliau dengan istilah qiyas, ya. Lahirnya ilmu qiyas, lahirnya ilmu yang disebut pemahaman istimbat hukum, ijma ulama, kemudian bagaimana memposisikan Quran, hadis, asar sahabi, ya, pendapat-pendapat para sahabat Nabi, perilaku para sahabat Nabi, itu posisi-posisi itu diatur oleh Imam Syafi'i untuk memahami, sehingga memang hasilnya luar biasa. Sehingga kitab-kitab Imam Syafi'i, kemudian kitab-kitab lanjutannya Syafi'iyah, istilahnya Syafi'iyah, orang belakang-belakang itu banyak mengikuti pendapat-pendapat beliau sebagai acuan berpikir, karena memang sesuai dengan hati nurani manusia. Nah, itu kira-kira yang Wahabi ya. Jadi perbedaannya ada bidang akidah, ada bidang fikih sebenarnya, baik bidang akidah maupun fikih. Bidang akidah saya berikan contoh misalnya tentang sifat Allah. Mereka tidak percaya sifat 20. Nah, misalnya di dalam sifat 20 itu Allah itu kidam. Kidam itu artinya sedia kan? Kidam itu artinya sedia. Dalil ayat wal awalu wal akhiru. Al awalu ditakwil oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tiada berpermulaan. Kalau mereka menafsirkan, tidak boleh menafsirkan itu kan, tidak boleh mentawil bagi orang Wahabi Salafi yang ngaku-ngaku Salafi. Ini tidak boleh mentawil. Jadi Allah itu berawal dan berakhir sesuai dengan dalil wal awalu wal akhiru. Kalau kita kan kidam dan baqa tuh. Kidam itu ada dalam Al-Qur'an, wal awalu wal akhiru, dia tidak berpermulaan dan tiada berakhir. Ya kan? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bako di situ kan ada dalam ayat tadi itu. Maka bakolah, kekalah wajah Tuhan kalian, ya. Kekuasaan Allah kekal, diri Allah, zat Allah kekal. Nah, inilah yang salah satu perbedaan. Jadi mereka tidak percaya tentang sifat Allah yang kidam, bako, tidak percaya seperti bahasa kita. Jadi mereka itu sebenarnya mengambil cara berpikir, mengerasi cara berpikir tekstual. Tanpa sadar mereka juga melawan ayat Al-Quran. Misalnya sumastawa alal ars, kemudian Allah pun beristiwa di aras. Jadi gimana cara Allah beristiwa? Ya duduk, sehingga sana kata Ibnu Taimiyah. Itu yang diikuti mereka. Lalu ketika ada ayat yadullah fawqa aydihim, apa maksudnya nih? Tangan Allah di atas tangan mereka. Pakai tangan ke Allah? Ya Allah pakai tangan. Sifat Allah, zat Allah itu pakai tangan. Nah, ini literalnya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau seperti itu. Kalau istiwa itu diterjemahkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, harus ditawil. Tawilnya kekuasaan Allah. Karena kalau Allah duduk di suatu tempat, berarti Allah terikat dengan tempat. Padahal tempat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terikat dengan tempat. Ini yang logis dan itu sesuai dengan kidam itu wal awalu. Dia tidak berpermulaan. Allah itu qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri sendiri, tidak ada bantuan terikat dengan yang lain. Itu makna qiyamuhu binafsi. Nah, mereka tidak percaya dengan itu. Mereka al-qayyum itu dianggapnya nama aja, bukan sifat Allah. Tapi kalau kita kan sifat Allah qayyum itu. Allah qayyumu binafsi. Nah, sekarang juga ketika mereka ditanya, tetapi mereka kadang-kadang mentawil. Ini karena tidak ada sistem tadi tuh. Jadi karena tidak ada sistem, sesuka-suka hatinya timbul. Sesuka hatinya bagaimana? Ketika ada ayat, misalnya innama tuwallu pasama wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Berarti di hadapannya ada wajah Allah enggak? Mereka menjawab, bukan begitu maksudnya, kata mereka. Itu maksudnya Allah mengetahui keadaan kamu. Nah, ini kan tanpa sadar mereka mentakwil. Ketika ditanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, misalnya firman Tuhan, dimanapun kamu berada, di situ ada Allah. Pada diri kamu itu juga ada Allah. Bahkan Allah itu lebih dekat min hablil warid, dalam Al-Quran kan gitu kan. Ketika ditanya berarti apa Tuhan itu ada dalam diri ya? Ya tidak, kata mereka. Itu maksudnya ayat itu adalah Allah mengetahui keadaan kita. Allah sangat dekat sehingga mengetahui keadaan kita. Nah, berarti mereka mentakwil ternyata dalam masalah lain mereka tidak mau mentakwil, tapi dalam masalah tadi mereka mentakwil. Jadi tidak ada konsisten. Paham enggak konsisten itu, berpikir konsisten. Ini mengacaukan, asal ngomong aja. Jadi asal ngomong. Jadi itu. Jadi kerjaannya, makanya sekarang kerjaannya kalau di media sosial itu apa kerjaannya? Mengkritik orang, mencari kesalahan orang. Bukan untuk membangun ilmu, tidak. Mengatakan orang bid'ah, tiap-tiap bid'ah itu pasti sesat, siap sesat itu pasti dalam neraka. Ini kekacauannya. Tahjir yang ada, tahjir ya. Tahjir itu
mentahjir itu mencela ya, mencela-cela orang aja kerjaannya. Ada lagi tahrib. Tahrib itu balik-balikan fakta. Ini misalnya kita bermadzhab Syafi'i, ini bukan ada ajaran madzhab Syafi'i, ini kunut misalnya bukan ajaran Syafi'i sendiri ini datanya ini. Ya itulah masalahnya. Nah, karena itu kelompok Wahabi Salafi ini terus-menerus memainkan peranan di media sosial ya, karena mereka banyak uang, karena mereka ada dana. Ya, dana ya. Jadi kalau dananya habis ya habis juga mereka. Tapi selama ada dana itu ya yang kasihan tuh banyak anak-anak muda yang tidak ngerti. Lalu kadang-kadang baru 3 bulan belajar bisa mengkafirkan orang tuanya kan, membid'ahkan orang tuanya sendiri. Ya enggak? Nah, orang tuanya dibid'ahkannya padahal dia baru belajar agama baru 3 bulan. Karena tadi dia membuat metode pertanyaan yang lucu. Ini mana dasarnya Quran, hadisnya mana? Selama Rasulullah tidak mencontohkan, tidak boleh dilaksanakan. Enggak, ya itu perkataan. Padahal karena mereka tidak melalui proses ilmu tadi itu, tidak memahami, andaikan mereka mengikuti pemahaman pengajian keagamaan, tidak begitu mereka berkata. Tapi itu yang terjadi. Banyak nanti alasan-alasan, sebenarnya di dalam agama gitu banyak dalil, cuma kan kadang-kadang guru-guru di masyarakat itu memang mungkin tidak hafal, tapi beliau tahu itu karena membaca kitab. Tapi mereka tidak hafal itu aja sebenarnya, ya enggak? Dan menjelaskan itu masalah rumit, masalah yang dibahas di sebuah kajian ilmu khusus. Enggak bisa asal suatu tempat kan membahasnya, karena panjang untuk memahami persoalan itu. Sebagaimana si tuan guru tadi memahami itu pun melewati proses waktu. Misalnya kenapa di masyarakat ada tahlilan, ribut lagi. Wah, tahlilan ini kan tradisi, kok tahlilan diharamkan orang membaca. Padahal orang bertahlil itu mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah itu memasukkan orang mengeluarkan orang dari neraka kepada surga itu. Kenapa orang kafir dengan mengucapkan la ilaha illallah jadi muslim dia? Ya enggak? Masa orang muslim mengucapkan la ilaha illallah lalu dia kafirkan kan? Lucu kan cara pemahamannya. Jadi tidak benarnya itu bid'ah, sedikit bid'ah. Karena definisi bid'ah itu apa? Berdasarkan satu hadis, bid'ah itu menurut mereka bid'ah itu menambah-nambah agama. Nah, padahal terjadi di masa Rasulullah, para sahabat menambah-nambah agama terlihat. Makanya istilah ulama Ahlussunnah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah yang terjadi di masa sahabat, Rasulullah membenarkan. Misalnya ada sahabat sembahyang sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi setelah azan mereka sembahyang qabliyah sholat maghrib. Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Rasulullah melihat, diam aja Rasulullah, sudah jalan aja. Lalu ada cerita sahabat di masa kami, ada sahabat kami mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum Sebelum maghrib, sholat qabliyah maghrib, Rasulullah tidak menegur. Apa sahabat itu nambah-nambah? Tidak. Ada lagi orang membaca Ismul Azam. Kalimat Ismul Azam memuji Allah. Rasulullah mendengar, Rasulullah sini Rasulullah. Dari mana kamu tahu? Nah, saya sendiri ya soalnya Papa ini bagus kata Rasulullah. Kalau membaca ini kamu akan dikabulkan Allah. Doa-doa kamu. Ini orang punya inisiatif. Makanya ketika Abdullah ibnu Umar mau meninggal dunia, kata Abdullah ibnu Umar, bacakan saya amanah Rasul. Amanah Rasulu bima undila ilahi mirabbihi wal mu'minun. Ini membacakan kepada orang meninggal dunia bacaan Al-Quran. Jadi apakah para sahabat menambah-nambah agama? Rasulullah tidak menyebut bid'ah. Bahkan setelah Rasulullah wafat pun antar sahabat tidak ada menuduh-nuduh bid'ah. Tidak pernah terjalin hubungan mereka bid'ah. Yang jelas bid'ah itu adalah nabi baru, nabi palsu yang mengaku nabi, itu bid'ah kan? Atau sholat 5 waktu, sholat subuh 2 rakaat diganti jadi sholat 4 rakaat. Nah itu jelas bid'ah kan? Johor 4 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat itu bid'ah atau ditambah. Jadi bid'ah itu bukan masalah menambah, mengurangi juga tidak boleh kepada pokok-pokok keagamaan. Itu yang disebut dengan bid'ah. Lalu kalau orang mau jalan kaki, kalau Anda mengucap la ilaha illallah sedang jalan, Nabi pernah mengucapkan la ilaha illallah sambil jalan? Ya. Naik unta, oke. Kalau kita naik kendaraan, mengucap la ilaha illallah juga, mungkin sedang di pesawat la ilaha illallah karena takut. Apa bid'ah juga itu? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Lalu cari hadisnya, mana ada hadisnya? Tapi itu ada di dalam Al-Quran untuk selalu mengingat Allah di mana dan kapan saja.
Fazkurullaha katsiran. Ada lagi ayat lain qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, inilah pemahaman yang sangat, jadi itulah karena tekstual sehingga sangat sempit. Mereka tidak tahu hikmah, mereka tidak tahu ada ilmu metode korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lain, antara hadis dengan ayat, antara hadis dengan hadis, antara hadis dengan asar sahabi, antara hadis dengan tradisi para ulama yang sudah tumbuh berkembang ribuan tahun dan bertahan. Dalam hal ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu di zaman mulai sahabat pun begitu kejadiannya. Itu kira-kira kesalahan. Jadi khususnya bagi anak muda tentu saja harapannya adalah jangan mau belajar seperti itu, apalagi pengetahuan tidak ada sama sekali. Lebih baik berguru saja kepada seseorang yang patut, yang berguru ini yang di situ gurunya jangan eksklusif. Eksklusif itu kayak menyendiri gitu kan. Masyarakat tidak mengakui nilai keberadaannya. Paham enggak itu? Jadi masyarakat itu tidak mengakui nilai keberadaan, itu bahaya. Berarti paham-pahamnya itu banyak tidak satu pendapat dengan masyarakat. Nah, jadi seorang guru agama itu terjadi suatu proses guru agama dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya, tradisi Ahlussunnah, terjadi proses kelembagaan dalam beragama, dikenal oleh masyarakat. Oh iya, bisa diterima oleh masyarakat. Oh, ini tidak berbeda dengan ajaran-ajaran terdahulu seperti itu. Kira-kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.